Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, syukur alhamdulillah kula lan panjenengan sami tasih saged muwajahah, saged bertatap muka silaturahim wonten ing mriki panggenan kanthi keadaan sehat walafiat. Panjenengan ingkang sakit, panjenengan ingkang nggada keluhan, semoga dengan wasilah kita membaca ayat suci Al-Quran, sakit kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mugi kula lan panjenengan diizinkan oleh Allah untuk selalu sehat walafiat, sehingga bisa untuk mempelajari dan membaca ayat-ayatnya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kangge Nabi teladan kula panjenengan inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membukakan jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalan yang penuh dengan cahaya yang saged kula panjenengan sami raosaken secara lahiriah maupun batiniah. Jika kita mengerjakannya dengan ikhlas, insya Allah tidak ada yang berat mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, minggu kemarin kula mewakili Kecamatan Cerme berangkat 3 orang tenggene Kecamatan Beryarjo. Kula kali Bu Cici, kali Ustazah Urifah mendapatkan materi inggih menika tentang menjadi muslimah produktif dan menjadi lansia berdaya. Tadi ayat yang sudah saya baca adalah diantaranya surat Al-Hasyr ayat 18. Inggih menika memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Kemudian kita juga harus memperhatikan setiap diri kita, apa yang akan kita perbuat paling tidak kangge hari esok kita. Apakah hari esok itu ketika hidup di dunia atau ketika besok kita di alam akhirat. Bu, di dalam menjadi muslimah yang produktif ataupun lansia yang berdaya, itu adalah paling tidak kita harus punya strategi. Jadi yang menerangkan kemarin adalah Ustazah Ain Nur Windasari, lulusan S2 dari Malaysia. Mestinya itu yang ngoten jenengan dengan tiang Mbak, karena mungkin yang saya sampaikan tidak sesempurna yang beliau sampaikan. Ada 3 strategi yang perlu kita kerjakan agar kita itu bisa menjadi muslimah yang produktif. Kalau kemarin itu kata beliau, supaya kita produktif itu bagaimana sih? Itu ada cirinya 4 kemarin ini. Jadi produktif itu bukan berarti yang bisa membuat pabrik sendiri kemudian 1 bulan dapat gaji sekian, dapat pemasukan sekian, bukan produktif itu. Tetapi 4 yang kemarin bisa saya garis bawahi. Yang pertama, kalau kula panjenengan ingin menjadi muslimah yang produktif, nomor 1 adalah kerjakan sesuatu itu sesuai kemampuan. Jadi boten ngoyo, lihat kepada misalnya orang yang produktif koyo Raffi Ahmad, YouTuber, kemudian jadi 1 bulan itu 1 M misalkan, boten. Tetapi yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita harus melihat apa-apa yang sesuai dengan kemampuan kita, itu yang nanti kita kerjakan sehingga kita bisa menjadi muslimah yang produktif. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi produktif itu adalah paling
paling tidak sampai menyia-nyiakan waktu. Jadi jangan sampai ada waktu kita yang kosong. Maksudnya ngoten. Nganggur, ngelamun, mau lenggah ngadapi wit-witan kemudian sunrise gitu. Tetapi ada kegiatan yang mesti kita kerjakan sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Itu nomor kali. Nomor 3, kita juga kalau ingin dikatakan bisa produktif itu adalah tidak berlebihan dalam mengerjakan satu kebaikan. Ustaz Rain mengatakan jangan sampai kita karena saking senangnya ngaji kemudian satu hari ngaji itu tidak dikatakan produktif. Jadi nanti ada strateginya, Ibu, ada 3 strateginya. Ini masih ciri-cirinya supaya kita tahu produktif itu apa. Yang keempat, terakhir, produktif itu adalah bisa memprioritaskan sesuatu yang penting dan mendesak. Karena sesuatu itu ada yang kata beliau penting tidak mendesak, penting mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tapi tidak mendesak. Jadi yang keempat tadi cirinya adalah memprioritaskan sesuatu yang penting dan mendesak. Jadi 4 ini kalau kita kerjakan maka kita dikatakan muslimah yang produktif. Lah, apa strateginya, Bu, supaya kita bisa menjadi muslimah yang produktif? Niku ada 3. Yang pertama adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan hidup kita. Ini bahasanya sudah koyo ane tumping, Ibu. Tetapi kita mencoba untuk memahami yang lebih sederhana mawon. Kalau visi niku, Bu, tujuan kita tapi jangka panjang. Jadi kalau visi itu apa-apa saja yang ingin kita capai itu adalah visi. Jadi jangka panjang. Kalau misi itu adalah tujuan jangka pendek yang mesti sudah harus dilakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi kalau visi itu tujuannya apa yang ingin dicapai, kalau misi itu tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai visi tadi. Langkah-langkahnya itu bagaimana? Itu perbedaan visi dan misi. Kalau untuk visi hidup itu adalah menyambung visinya Rasulullah, yakni ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bune boten salah grup derek desain nggih. Materinya Ustaz Ain kali Ustaz Nur Fadilan ya. Derek kelas ya. Jadi ada materi yang berbentuk napa PPT, ada materi yang sudah saya syuting, Bu. Jadi barangkali panjenengan atau kula atau anak keturunan kula butuh untuk mendengarkan informasi tersebut, insya Allah menjadi manfaat dan berkah. Jadi Bu, kalau visi Rasulullah, kita ingin menyambung visi Rasulullah itu ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Visi Rasulullah adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Visi hidup kita itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tujuan jangka panjang kita adalah menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Kasih sayang bagi semesta alam itu bukan hanya untuk orang Islam. Makanya kita harus bisa memposisikan diri, Bu. Bagaimana ketika kita punya tetangga yang enggak Islam? Bagaimana kalau kita punya tetangga yang tidak sefrekuensi dengan kita misalkan? Itu visi. Nah, visi kita adalah sama dengan visinya Rasulullah karena kita adalah Muhammadiyah. Artinya adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang harus mau ikhlas melaksanakan segala sunnah beliau. Ibu. Jadi apa visi kita, Bu? Apa yang ingin kita capai, yakni rahmatan lil alamin. Jadi karena Islam itu rahmatan lil alamin, kita sebagai kaum muslimin juga rahmatan lil alamin. Itu visi. Lah misinya, Bu, misi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bagaimana supaya kita bisa mencapai visi tadi, itu langkah-langkahnya apa saja yang kita kerjakan, itu namanya misi. Lah misi kita adalah sesuai dengan misi yang sudah tertuang dalam firman Allah Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Napa niku? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah saya menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Sehingga misi kita adalah dengan beribadah. Supaya kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, maka kita harus senantiasa istiqomah beribadah. Ngoten. Itu
strategi kita. Jadi kita harus punya visi, punya misi, dan tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya, Bu? Tujuan hidup kita adalah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Napa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Tujuan hidup kita itu adalah mencari ridhonya Allah. Jadi tadi mungkin visi kita itu menjadi rahmatan lil alamin, misi kita adalah beribadah kepada Allah, tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Tiga ini harus kita tetapkan dulu, Ibu, itu supaya kita bisa menjadi muslimah yang produktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, Ustaz Ain, setelah kita menetapkan visi, misi, dan tujuan kita yang hampir sama tadi Bu tiga, itu kita juga harus merencanakan aksi dan mengimplementasikan. Jadi ada rencana yang akan kita ambil, kemudian kita laksanakan sesuai dengan rencana tadi. Napa rencana Ibu? Ya tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ada dalam ayat Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap dirimu perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi karena itu kita disuruh untuk memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok, maka kita harus ada planning. Apa saja planningnya? Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa membuat planning? Jadi saya juga dari CMA kemarin kemudian baru mulai berpikir Bu, selama ini saya seperti ngelakonin isu tangi, kemudian wudhu, sholat, nyetek gantian dengan suami, nyetek nasi, kemudian masak juga gantian. Mungkin lebih sering suami saya karena keterbatasan tenaga saya yang akhir-akhir ini kurang enak badannya. Kemudian pagi sama-sama kerjanya, siang kadang saya pulang, kadang boten kemudian sore sudah kerjakan tugas lagi atau istirahat, kemudian gitu aja. Baru ketika kemudian kemarin pertemuan CMA baru saya berpikir, loh ya nggak pernah planning seperti ini. Saya kita sudah sama tahu kalau kita itu ingin menyebarkan kasih sayang kepada siapapun, ingin beribadah kapanpun, kemudian ingin mencari ridho Allah situasi apapun, itu sudah tahu. Tetapi akhirnya kita kan diberikan gambaran yang lebih jelas Bu. Oh ternyata iya berarti aku tuh visiku ini, tujuanku ini. Kemudian saya juga harus membuat list-listan. Kalau bahasa saya saat ini ngelis. Jadi di list itu membuat apa Bu? Urutan langkah-langkah yang mau kita kerjakan namanya list. Nah ini Bu, untuk merencanakan aksi kita untuk bisa menjadi muslimah yang produktif itu adalah yang pertama membuat jadwal. Jadwal kan Bu, jadwal sesuai kapasitas diri. Mulai dari jadwal harian, ada jadwal mingguan. Biasa jadwal harian paling enggak, walaupun enggak seperti ada pondok Bu, jam 2.30 bangun sholat tahajud, 03.00 mengaji Al-Quran. Walaupun enggak seperti itu, enggak saking detailnya seperti anak pondokan, tetapi paling tidak gambaran dalam satu hari kita punya ada, ya Bu. List-listan satu hari orang aku paling enggak dino iki aku ngaji, dino iki aku mari sholat zuhur itu maca iki, mari sholat asar maca iki, dan seterusnya. Itu jenengan sendiri yang tahu. Dan masing-masing dari kita itu tidak bisa sama Bu. Walau ya paling akeh ngaji iku paling ya Bu ya. Mulai Bu ya mari alhamdulillah teko kulon, alhamdulillah misalnya. Oh Bu juga teko kulon teko klinik, alhamdulillah. Ya itu terserah masing-masing. Panjenengan di ngoten, tergantung kapasitas jenengan. Bisa harian bisa mingguan. Kalau kita pernah dengar ada kalau di grup WA itu biasanya jenengan dapat kiriman ya kan. One day, one juice. Nah, itu orang yang bisa. Jenengan nggak usah mula-mula ke situ. Jenengan bisanya berapa? Misalnya one day, one ayat. Ya putra apa? Kan sesuatu itu kata Allah sedikit tapi istiqomah itu lebih dicintai Allah daripada banyak sahaja. Satu hari satu juz. Tetapi mek dilakoni 1 bulan toh. Bulan berikutnya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah nggak lagi. Itu rugi Bu. Makanya panjenengan di ngoten. Oh, 1 hari 1
dikir misalnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Satu hari itu tok, besoknya lagi. Itu kalau yang penting rutin saja, masya Allah Bu. Itu Allah sangat suka sekali. Oh saya itu enggak Bu, saya satu hari itu rutin dikir pagi dan petang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dulu 3 kali. Sama ayat kursi anas al ikhlas. Wes tok Bu bisa. Buat apa-apa. Itu jenengan jadwal sesuai kapasitas diri jenengan. Membuat daftar tugas. Saya kemarin itu ngoten, ya Bu. Gak sampai gitu, maka sekarang kita planning, ya Bu, kita rencanakan. Oh yore ini. Itu juga termasuk strategi supaya menjadi apa Bu, lansia yang berdaya, lansia yang produktif sama. Jadi ini saya umum di masyarakat kan ya, mau nih sesuai, saya umum Bu ya. Ya saya umum ini saya buat tepat asal bahasa saya buat, tapi biasanya ngoten. Nih sesuai itu paling ya waktu longgo atau turu degone tidur di depan, kemudian diambilkan makan, dicepat makan oleh keluarga, kemudian ini seolah-olah tua itu sudah tinggal menunggu, menghitung detik saja, nggak ada yang dilakukan. Makanya ini tadi buat lisan, walaupun pula panjenengan mungkin lebih tua panjenengan, tetapi panjenengan punya kesempatan yang sama dengan saya. Jadi nulis, aku senyum sih, aku tanggal 5, 1, 2, 3. Walaupun hanya sepele itu lisan penting Bu. Yang penting istiqomah. Loh Bu, apa hubungannya ya kan? Tabasamuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum kepada saudara sesama muslim itu sedekah. Enggak bisa ngasih uang buat teman-temanku. Senyum aja daripada ketet. Jangan ketemu tonggo mencucu aja. Satu, kalau mencucu kepada tetangga saya. Jangan apa? Jenengan tulis yang baik saja. Oh, jenengan kerjaannya apa? Misalnya di sawah. Nah, di sawah planning jenengan. Satu hari ini harus senyum pada satu orang di sawah. Sing Jawa loh Bu. Nih jenengan di toko satu hari paling tidak minimal senyum pada satu pelanggan. Itu planning Bu. Ini contoh sederhana. Jenengan harus walara jadi butuh disuruh senyum. Ngoten-ngoten gitu. Terserah jenengan tadi ya sesuai kapasitas diri jenengan. Saya biasanya di pawang saja Bu, di dapur. Empon jenengan buat tulis-tulisan. Di dapur minimal saya dikir 10 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi. Tiap hari goreng kan? Berarti jenengan bisa nulis. Itu terserah jenengan laku dengan sampo pinter-pinter. Boten kula ngurui terlalu jauh. Itu yang pertama. Rencana aksi yang kedua itu adalah persiapan lahir dan batin. Ini sampun jenengan niat bismillahirrahmanirrahim ngelis, terus harus konsekuen. Lahirnya disiapkan, batinnya disiapkan. Untuk kedisian ada etot-etot, tahu, bulan, 500-an, dadak planningnya lupa, nunggoi tahu, bulan misalkan. Nah, jadi kita harus persiapan lahir dan batin. Kula panjenengan ini ayo diusahakan apa yang sudah kita jadwalkan tadi, daftar tugas-tugas kita 1 hari atau 1 minggu tadi bisa kita laksanakan dengan istiqomah. Kalau takkan Bu, fahimtum, jenengan paham, jenengan jawab fahim. Nah, saya paham. Betul deh. Misalnya saya pakai. Ini kalau untuk bahaskan lalu loh. Fahimtum, jenengan pun paham. Buatan maksudnya itu. Makanya kalau bahasa Arab titik sedot gaya-gaya titik. Cek pengajian, menaikkan titik like biasa. Sampun Bu, sampun. Saat ini sedot naik titik. Fahimtum. Nah, saketan soal bahasa Arab lumayan. Itu rencana aksi. Nah implementasinya bagaimana Bu? Ayo yang sudah kita daftarkan tadi, jadwal tugas kita tadi kita kerjakan. Bagaimana Bu? Implementasinya supaya bisa maksimal itu ada di sini saya catat 6 poin. Nah Bu, yang pertama Bu, supaya rencana yang sudah kita tulis, yang sudah kita tuangkan tadi bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah tergantung dari niat. Dan sesungguhnya setiap urusan itu adalah dilihat dari apa yang ia niatkan. Jadi yang pertama itu Bu adalah niat ikhlas karena Allah. Nek panjenengan sampun wonten bismillah ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kula mboten saged nglakoni niki ya Allah mboten jenengan kasih daya dan kekuatan kangge kula. Jadi ngoten. Insyaallah mangke jenengan lali-lali. Ini no kali saya, dulu ya, aku tuh ngaji yo. Nah, dengan kalau pernah itu berarti jenengan itu dieling kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Wayai ngeret pari. Biasanya ngeret pari jenengan nggih Bu. Sekali ngeret itu subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika suatu saat jenengan ngeret pari
Yang kedua Bu, implementasinya supaya kita bisa melaksanakan rencana aksi tadi adalah dengan proaktif untuk mengerjakan amal soleh. Bisa kita lihat Bu dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Jadi barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang soleh, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia itu seorang yang beriman, maka baginya itu adalah pasti dimasukkan surga. Nah itu, dimasukkan surga. Bu, nah kenapa kok ketika ditanya, kamu besok masuk surga enggak? Kok jawabannya insya Allah. Jadi biasanya insya Allah. Kalau ada orang muslim tanya, orang Islam, kamu besok masuk surga enggak? Jadi kamu insya Allah. Insya Allah kok ya. Bu, nah katanya kalau berjanji harus bilang insya Allah. Kan ini yang janji Allah loh. Berarti jadi yang tinggal ngomong, ya saya masuk surganya Allah, sesuai janjinya Allah. Karena apa? Orang non-muslim itu ngenyek itu apa? Menghina orang Islam. Orang Islam itu ragu-ragu masuk surga. Tanya aja, coba tanya orang Islam, kamu masuk surga enggak besok? Jawabannya insya Allah loh. Berarti ragu-ragu, nggak usah masuk Islam. Katanya gitu. Jadi makanya mulai sekarang kita ini, apakah besok Anda masuk surga? Ya, masuk surga. Surganya siapa? Surganya Allah. Siapa yang janji Allah? Kenapa Allah yang janji insya Allah? Ya kita yang janji karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Kita insya Allah. Tapi yang masuk surga itu tadi surat An-Nisa 124. Kalau kita berbuat baik, kita beriman, kita masuk surga. Ya Bu, walatul lamuna. Di sini walatul lamuna nakiro, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Jadi nek ada salah ya nanti dilebur dengan amal perbuatannya. Ya Bu, jadi tidak ada yang didolimi sedikit pun ketika di akhirat besok. Jadi supaya kita ini bisa menjadi muslimah yang produktif, itu yang kedua tadi implementasinya adalah proaktif mengerjakan amal soleh. Kalau dalam Aisyah Bu, dalam Muhammadiyah itu ada, kita mengenal istilah 7 karakter perempuan berkemajuan. Oke. Jadi mestinya itu ada materi tersendiri Bu. Ya, secara global mau Bu. Jadi kita sebagai perempuan berkemajuan di Aisyah itu paling tidak ada 7 yang harus kita kerjakan. Kuat iman dan takwanya, kemudian taat beribadah, berakhlakul karimah, berpikir tajdiid, kemudian bersikap wasatiyah, beramal amaliyah sholihah, dan yang terakhir adalah inklusif atau terbuka. Itu 7 karakter perempuan berkemajuan. Nah ini yang kita kerjakan untuk yang kedua tadi, proaktif melakukan amal soleh. Yang ketiga Bu, implementasinya adalah kita sering-sering menggali pengetahuan dari berbagai aspek dan sumber. Ya Bu, kenapa? Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi umat Islam. Makanya karena wajib, maka kita harus terus menggali pengetahuan. Panjenengan ini sampun leres setiap malam Kamis kumpul, aku nambah ilmu bah titik, rong titik, saitik, sedilun, suwe. Yang penting dengan dapat ilmu kemudian bisa kita amalkan pelan-pelan. Gak bisa sekarang ya besok, gak bisa besok ya nanti. Tapi berhubung kita sudah dapat ini, sudah dapat tadi yang namanya rencanakan aksi, maka kita nggak gitu lagi modelnya. Setiap hari ini list saya harus saya kerjakan. Bismillah. Bangun tidur, niatkan Bu, bangun tidur, lihat pada kertas tadi yang sudah kita tulis. Jadi setelah sholat subuh sambil masak, tadi listnya apa? Oh, mendengarkan misalkan gitu. Listnya pertama, mendengarkan surat pendek. Jadi kayak tik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan sambil masak. Itu list dengar. Dan jika nggak list itu ya nggak usah. Saya nulisnya itu ngaji sambil masak. Alif dari sini, monggo kerjakan sesuai isi dengan. Ya, itu adalah menggali pengetahuan diri dari berbagai aspek. Kenapa Bu? Karena kalau kita sudah dapat ilmunya, itu kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat Bu. Ya Bu, katanya kalau dalam hadis riwayat Tabrani dan Ahmad kan kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jenengan kula saged manfaatin barang hal apa, maka itu yang kita kerjakan. Kula saged niku damel mik ngeten nggih, damel mik. Nek jenengan saged jahit, jenengan jahit. Bermanfaat. Nggih. Kenapa? Bukan ada orang
keahlian apa tapi ketika dibutuhkan enggak mau. Punya tolong kok Bu dijahitaken iki kula butuh dapat beten anakku niki mboten betan iki kan dihukum. Karena kita punya keahlian di situ. Dia apa bukti baru. Ini adalah lintas tanpa lintas. Jadi yang saya getih itu moles apa Bu? Moles jajan misalnya. Ini kalau Bu biasa pakai kuas jajan karena kan jajan warna-warni dikuasi. Jadi dapat keahlian jenengan. Jadi supaya kita produktif kerjakan itu. Jadi gak duduk manis di rumah. Aku bisa kenapa Bu, buat jabat nopo-nopo. Saya masak tok lah itu kesempatan. Ketika misalkan pengajian Aisyah butuh orang yang masak, jenengan menawarkan diri. Bu saya yang masak. Nah, biasanya tadi jenengan sampun. Bu nggih, lihat jenengan sampun. Nek kula mirengaken Bu Nur kan Bu Yan bisa jadi. Oh, yang masak ini itu gamunya Bu Istina. Ngoten nggih. Ngoten nggih Bu Istina nggih. Oh, gamunya Bu Parni. Ngoten iki jenengan sudah benar. Jadi berarti jenengan sudah mengarah pada muslimah produktif. Nggih panjenengan saged mengukur diri nggih Bu. Kula panjenengan bismillah semoga saged mengukur diri. Yang keempat Bu, implementasinya adalah manajemen waktu. Nek panjenengan tadi sudah ada apa Bu? Membuat daftar tugas, jenengan manajemen tinggal mengatur waktunya saja, mengelola dengan baik sesuai dengan waktunya kapan. Ya Bu nggih. 4 yang perlu di manajemen waktu, yang perlu dikelola waktunya yang pertama adalah ibadah. Kapan waktunya ibadah itu dengan tentukan. Oh, nek saya ada, mari ada tit 10 sampai 20 menit saya sholat misalkan. Mungkin apa Bu? Mungkin dengan harus konsekuen, harus benar-benar sungguh-sungguh yang mengerjakan itu ibadah. Kemudian keluarga, gimana bagaimana waktu kita dengan keluarga. Nah, kula bisa nggak Bu? Kenapa? Karena tanggung jawab yang besar saya sebagai ASN, sehingga saya 4:30 biasanya baru datang. Jam 4, jam 4:30. Kenapa biar segala itu tadi? Bukan berarti di sana saya itu garapan saya lebih banyak dari guru lain, bukan. Tapi karena keterbatasan kemampuan saya. Mungkin orang lain cepat mengerjakan, saya nggak cepat. Makanya sampai 4:30 kok, bujur kenapa ya di sekolah nih? Kok 4:30 gitu nih? Lah sini kok jam 2 boleh. Lah sini kok jam 2 boleh. Nah punten, saya tidak seperti mereka yang mungkin lebih cepat. Jadi saya dengan keterbatasan diri saya mengerjakan sesuatu nggak bisa cepat mungkin. Versinya dengan Abu Hurairah sembarang ngalir cukup cepet. Itu versinya. Versi kula itu boten saged cepet. Kerja kula pokoknya sing penting kula mampu mengerjakan tak kerjakan. Itu yang kedua. Jadi nek kula masih perlu catatan di sini Bu. Jadi manajemen waktu untuk keluarga kula kurang. Tapi insya Allah itu tidak menjadi masalah ketika saling menyadari, saling memahami antar anggota keluarga. Yang penting kita saling melengkapi Bu nggih. Kurangnya kita nopo itu dilengkapi ditambahi oleh pasangan kita atau anggota keluarga yang lain. Kula panjenengan boten saged nyapu, paling tidak keluarga yang lain bisa nyapu. Itu namanya saling melengkapi. Karena hakikatnya kita hidup itu adalah apa Bu? Butuh pengertian dan saling kerjasama. Nek satu aja sing nglakoni ya boten tercapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga Bu yang perlu di-manage adalah pekerjaan. Nah ini saya juga mungkin belum bisa seperti panjenengan. Panjenengan bisa memanage pekerjaan dengan baik. Lah, kula insya Allah ya bismillah sangat memanage lebih baik lagi. Jadi kita harus mengelola, mengatur dengan baik. Ketika kita waktunya kerja ya jangan sampai kita melupakan kebutuhan keluarga juga ibadah. Jadi ada waktu-waktu yang penting. Ada juga yang mungkin perlu waktu kita kerja jangan sampai terganggu oleh situasi yang ada di keluarga. Kecuali darurat gitu, lain lagi. Yang keempat adalah kita mengatur waktu tentang pemenuhan kebutuhan atau hajat kita secara pribadi. Yaitu kapan waktunya kita makan. Jangan sampai karena kita fokus dengan tadi, ya misalkan fokus pada daftar tugas kula panjenengan sami tadi yang sudah ditulis, kemudian kita lupa nggak makan. Oh saya one day one juice. Kemudian saya karena tadi ngaji dengan tartil, surat waktunya juz amal, juz ke-30, kemudian waktunya baca An-Naba itu pelan sampai jam 7 sampai jam 2 baru selesai. Belum selesai misalkan. Kita lupa ibadah. Seperti itu harus kita sesuaikan tupoksinya gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bijaksana dalam menyikapi apa yang kita rasakan. Itu atau apa yang kita lihat. Bu, kalau kita ingin menjadi muslimah yang produktif nih Bu, itu adalah kita harus selalu berusaha menjadi perempuan yang bijak, menjadi wanita yang bijak, gak gampang kagetan krungu kabar apa langsung
akhir. Belajar mengelola, belajar menyikapi dengan tenang, dengan sabar, dan bisa mengelola stres. Alhamdulillah paling sangat dengan piyambak kan wah. Nanti monggo saran-saran kula panjenengan menerapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi kula panjenengan ditakdirkan Allah saged istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah menjadi muslimah yang produktif. Bagaimana Bu menyikapinya tadi? Tadi bisa mengelola stres. Kalau ada apa-apa sedikit, masalah sedikit, kok kita memangsa ruwet, tenang dulu, tarik nafas, ambil air wudhu, sholat sunnah. Kalau pagi ya berarti sholat sunnah duha. Kalau malam ya sholat qiyamul lail. Kalau siang Bu, nggak ada sholatnya, yo ngaji tak ngopo sembarang jenengan sampo cerdas. Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus memelihara simpati dan empati Bu. Jangan sampai ada orang yang sedang sakit mikir kita karena kita menyetel, misalkan menyetel ngaji tadi satu hari bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris one reading to Holy Quran, satu hari mendengarkan bacaan Al-Quran satu juz misalnya, satu hari baca satu juz, satu hari mendengarkan satu juz. Gara-gara kita nyetel ini, padahal ada misalkan ada tetangga yang sedang sakit, kemudian kita menyetel ini tadi mengganggu tetangga, ini berarti kita belum menjadi muslimah yang produktif. Ibu jadi kita harus empati dan simpati. Ada yang sakit, kita kecilkan sesuai dengan yang kita dengar mau, nggak usah keras-keras. Ibu, itu namanya simpati dan empati. Ada tetangga yang sedang sakit, panjenengan sudah menerapkan. Ada tetangga sakit, ada jemaah yang sakit, dijenguk. Ini simpati Bu. Kemudian ada keluarga misalkan yang sedang punya hajat, sebagai bukti simpati dan empati kita yang hadir, datang. Atas panjenengan misalnya kalau ini wonten walimatul arus kemudian panjenengan rewang. Misalnya wancine tenggriane Bu Asmini misalnya. Panjenengan ketepaan sing boloe, jenengan mriku ngrencang peri badhe lapi titik lho, buang mriku. Iku sampun maris doyo. Bu mantep sedaya terus jangan apa Bu? Nggih, abang-abang lambe dalam buta, ijo-ijo tangan, nggih. Paling boten kesek sing mriku jenengan cukup dengan tangan basuhan malih satu-satu. Sing sampun cemepak dengan cemepak akan malih. Sing penting boten menyinggung. Itu adalah istilahnya simpati, memelihara simpati dan empati. Ojo ngoten napa, boten kan yes. Babris kok. Tonggoe jungkir walik nang rumah sakit mari. Paling boten taken kok. Lha Mas, dia masuk kan mau ngurus sampai hari. Senajan boten saged ngamplopi, boten saged ngeteraken. Tapi dengan kita bertanya, itu kita sudah memelihara simpati kita, empati kita. Yuk, kok tak delok sampai mau koyo kok metutu tangan itu kita ngomong apa itu? Iya anakku baca. Lho ayo aku duwe tas kelas. Ya, ambilkan tas kelas. Itu simpati dan empati harus perlu kita pelihara. Itu supaya kita bisa produktif. Yang ketiga, bijaksana dalam menyikapi suatu hal yang kita lihat, kita rasakan itu adalah dengan kita tidak lupa untuk tawakal kepada Allah. Ono tonggo misalnya tonggo metu ambulan gigi misalnya. Ambulan tawakal ya Allah, bismillah ya Allah. Tonggo ya Allah, muga-muga sehat ya Allah. Paling gak ringankan sakitnya. Sampai Allah keluarga yang buntang batin awake muntang manting ngeteraken tenggene RS Ibu Sina. Ya Allah kasih kebaikan yang baik untuk keluarga dan yang sakit misalkan. Cuma tambah garai rumah Bu, garai riwari rumah sakit mentek mentek. Anak itu kabeh barang-barang senama tek oleh wadah. Niku tidak ada bukti kita tawakal kepada Allah. Ya Bu. Kalau panjenengan boten ngobrol. Mosok ya wonten tiyang sakit tanggal jeneng syukur. Salah iki gak tau disopo, utang mangke gak disauri, terus syukur Bu ya. Tidak kendali Bu. Ya paling boten nggih. Kalau kita sudah mengingatkan, beliau tidak mau, sampai ngono. Besok kita di akhirat ya, untung. Syukur-syukur dengan pengen untung di akhirat, untung di dunia. Kenapa Bu? Ikhlaskan. Lah aku udah 10 juta kok ikhlaskan. Ngomong apa keluarga ini. Kalau nggak ada utang kali jadi nggak ada. Nggak ada. Boten anak aku bisa nggak ada saja aku kurangin. Rahasia mereka kalau di akhirat aja tujuannya marah Bu. Saat ini mau Bu, kalau nggak ada utang saya nggak ada janji. Betul tahu janji ngejakain rujaan. Kok nggak dijak rujaan? Ini saja. Basic aja rujaan. Nah, terus ini sanjang itu namanya hutang Bu. Hutang itu selama belum ditunaikan maka hutang itu tetap hutang. Dan
Rasulullah sendiri Bu, ketika ada sahabat yang meninggal dunia masih punya utang, gak mau nyolakan. Duh, terus gimana Bu? Rasulullah sadis dan boten. Saking sayangnya Rasulullah, walaupun hanya sahabat, bukan keluarga, tapi tanyain, sahabat ini meninggal dunia, saya gak mau menyolatkan kecuali ada di antara para sahabat semua yang mau menanggung utangnya. Misalnya wonten sing kula utangi, kula diambil duluan oleh Allah, jangan purun nyauri utang kula. Enak, iku yang ngomong. Jika jenengan tahu saya pernah punya hutang, jangan sampaikan pada keluarga saya. Barangkali saya belum sempat ngomong atau saya lupa jadi manusia. Implementasinya yang keenam adalah bijak bermedia sosial dan melek teknologi. Jadi Bu, karena ini serba teknologi dan serba medsos, maka ini ada tambahan implementasinya ya berhubungan dengan medsos dan teknologi. Bu, panjenengan ketika jenengan punya HP, maka silakan panjenengan pilih konten yang positif, jangan konten yang merusak apalagi garai males. Ya Bu, jadi silakan supaya kula panjenengan jadi muslimah yang produktif, pilih konten yang positif yang api-api. Contohnya, misalnya kemarin saya share materi tentang CMA ke-6 ini. Biasanya saya share ke grup, saya mungkin lupa nih, saya share ke grup ngering. Jadi ada yang saya share ke grup ngering, ada yang bukan. Ketika saya share, itu dengan klik, dengan buka, itu adalah termasuk konten positif. Ada yang memang sengaja saya share karena hanya berupa hiburan biasa. Jadi di konten saya tidak semuanya itu berisi pengajian. Ada yang hiburan, ada yang sekedar pengingat, ada yang pengajian, ada yang ngaji Al-Quran dan macam-macam, ada yang materi pelajaran. Jadi silakan pilih konten positif, terus jangan membandingkan diri Bu, kunang ini. Jangan lihat di situ orangnya itu necis, serba kecukupan, kemudian jangan bandingkan. Sehingga apa? Sehingga menjadikan kita jadi malas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Aku gak koyo ibu, ibu bareng kali rono. Mas-masane kanan kiri, lalu gak terus malas berbujuk gini. Tidak bisa mengontrol emosi ya Bu, ya. Tidak bisa bersikap bijak. Misalkan cak bukan misalkan. Sekarang cak bukan Bu. Buatan pulau yang masih separah tadi. Cak bukan Bu, jalan tapi rakyatnya ini Bu, buat rasa gawe. Jadi berdinten dikasih uang sak teplok, entek. Aku gagal dari suami. Itu konten ada suami itu. Jenengan tinggal itu dengan banding kemarin Bu. Bujuke ini sak ulang ngelerong atau sel. Dia cak bukan, wadah. Kau cak bukan 5 juta deh. Entek deh, ulah deh, wes rono deh. Nah itu cak bukan. Ada jenengan banding apa yang murah kemarin pokoknya. Buat yang rumah tangga saking nang wadah, barang manang deh. Saya yang rumah tangga tukaran isu sore awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu mengatur waktu untuk bermedsos. Jadi kapan menyali HP, kapan bukan. Itu ya Bu. Jika tidak penting, mereka harus pulang ibu setiap waktu butuh HP Bu. Nah terus kemudian wayang buat pegawai itu enten. Ting tugas kerjakan wadah. Itu guru. Zaman sekarang makanya saya buatan nggak ada keluarga guru. Biasanya gampang loh. Iki ruang iki wes pegawai kalau oma ya sing ngadep laptop mari bengi sih suara telepon ambek uang. Nah, itu nek buatan nggak ada keluarga guru. Buatan ngertos nih betul bisa ini. Jadi mengatur waktu bermedsos. Kemudian menjaga privasi Bu punya sewu. Ini kebanyakan orang nggak tahu apa memang nggak mau tahu ya Bu. Ada anak itu anak ini sudah punya HP sendiri, kemudian dia nyoteng dirinya, nyoteng kemudian live Bu, gak kudunan joget. Nah, di live itu Bu, yang lihat sak dunia, nggak hanya Indonesia, lagi sudah konten live, gak kudunan joget ketok ini Bu. Nah, ini masya Allah. Ada arek lihat Bu, arek ini Bu, lihat ya. Iya Bu, saya ngerti ya. Astagfirullahaladzim. Ini harus kita jaga privasi. Nge-share tapi nge-share pada batas yang dimaklumi Bu. Misalnya dengan status walaupun yang bisa lihat itu hanya tertentu Bu, tetapi yang lihat belum tentu yang nomor di jaringan simpan tadi. Ngerti maksudnya Bu? Misalnya kan Bu Duro nyetatus saya gak hubungan yang saya status WA. Gak semua tahu WA itu hanya kontak yang kita simpan yang tahu. Nah ternyata suatu ketika kontak yang dengan simpan ini kan misalnya Bukian kan nggak dari bocah tadi ya Bu. Suatu ketika Bukian taruh apanya Bukian di kamar mandi, oh ada anaknya misalkan yang untuk pegawai lihat status, ketepaan lihat status saya loh kan, saya kena itu kenapa? Nggak kerudungan. Makanya Bu, kita harus jaga privasi. Senajan kita ini adalah mengekspresikan
supaya aurat atau aib kita tidak dilihat orang lain. Ini sekedar biasa kenapa-kenapa. Bu, saya bersenang-senang dengan keluarga, boleh tak post? Boleh, bebas. Yang penting ketika jenengan nge-share, jenengan doa, jenengan zikir, jenengan doa, jenengan zikir. Nyuwun perlindungan kepada Allah supaya tidak ada penyakit lain. Gitu nggih. Supaya juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang ada gitu. Ada orang kemudian status di screenshot, kemudian di share di medsos. Lah terus ngoten lho, kan enggak semua yang tahu status kita itu orang baik, ada yang enggak baik. Lah syukur-syukur yang dengan simpan itu nomornya orang baik semua. Kadang kan boten, jenengan nyimpen, kemudian jenengan enggak nyimpen, kemudian ada orang tanya nomor jenengan. Nyimpen lah akhirnya. Suatu ketika WA jenengan, karena merasa WA kemudian jenengan simpan juga, akhirnya saya nyimpan. Sehingga begitu waktunya nyetatus, kemudian dia juga bisa melihat. Saya hati-hati ya Bu. Ya, terus menghindari penyebaran hoax. Ya Bu, hoax itu berita bohong. Ini kita nggak tahu, jangan sampai menyebarkan. Contoh misalnya tentang Palestina. Kalau kita nggak benar-benar tahu dan infonya valid, jangan disebarkan. Walaupun itu misalkan beneran. Suatu ketika pernah terjadi, ini ada gini. Bacalah Subhanallah sekian kali, Alhamdulillah sekian kali, doain sekian kali, supaya umat Muslim di Palestina diringankan oleh Allah. Sebarkan ke 10 harus itu. Terus kalau saya bisa cenderung saya abaikan. Ya, jadi ini kita hati-hati. Untuk melek teknologinya, sudah paling ya, kurang sedikit. Tadi kita juga perlu tahu bahwa melek teknologi itu Bu, kita menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Jadi kalau kita butuh ya kita pakai, kalau nggak butuh ya nggak perlu digunakan. Jadi kita harus bijak nih. Kemudian kita menjaga waktu dan keamanan ketika menggunakan teknologi. Yang paling boten menjaga waktu tadi itu juga salah satunya beristirahat gitu. Jadi ada kalanya kita perlu istirahat. Jadi enggak menggunakan teknologi sepanjang waktu. Kemudian jangan sampai kita ketergantungan, ya Bu. Jangan sampai kita ketergantungan teknologi. Kita boleh canggih teknologi, tetapi jangan sampai kita ketergantungan teknologi sehingga apa Bu? Tidak bisa sedetik pun berpisah dari teknologi itu, jangan sampai begitu. Jadi makanya kalau sekarang itu ada sudah kayak ibu baru ya Bu. Jadi tiap pagi atau sore itu ada ibu atau ibu dan bapak itu jalan pagi sampai ke sawah. Jadi ada program satu hari minimal 100 langkah. Nah itu sudah salah satu langkah terpuji untuk menghindari ketergantungan teknologi itu. Tadi pakai jalan kaki, nggak naik sepeda maksudnya dulu. Naik sepeda dan tidak menggunakan HP. Itu yang ketiga. Yang keempat, meskipun kita membutuhkan teknologi, kita juga perlu menjaga spiritualitas kita. Jadi ketika kita ber-HP, kita juga nggak lupa untuk melakukan hal-hal baik dan ibadah sesuai syariat Islam, sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Strategi menjadi muslimah produktifnya: satu, menetapkan visi-misi dan tujuan; yang kedua, merencanakan aksi dan implementasi; yang ketiga terakhir adalah muhasabah atau monitoring atau merefleksikan diri. Aku kurang operate bulan ini misalkan. Berarti bulan depan harus lebih baik lagi dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman pertanyaan ya Bu. Itu materi dari Ustaz Ain. Yang dari Ustaz Fadilah dari Regulo bagi. Tapi sekilas tadi sudah ada. Diizinkan Allah kita bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah boleh sambung malih. Dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.